Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika hari ini kamu menonton atau mendengar naskah ini, mungkin hatimu sedang tidak baik-baik saja. Mungkin senyummu masih ada, tapi di baliknya tersimpan beban yang tidak semua orang tahu. Hidup memang tidak selalu berjalan lapang. Tidak setiap hari kita bangun dengan dada yang ringan dan pikiran yang tenang. Ada masa-masa di mana hidup terasa begitu sempit, seolah ruang untuk bernafas pun semakin kecil. Pada fase ini, rezeki seperti terasa tertutup. Pekerjaan yang dulu berjalan lancar kini terasa berat. Usaha yang dijalani tidak kunjung membuahkan hasil. Panggilan kerja sepi, penghasilan tidak menentu, sementara kebutuhan hidup datang silih berganti tanpa jeda. Tagihan demi tagihan terus berdatangan, seolah tidak memberi waktu untuk kita sekadar menarik nafas. Semua itu datang bersamaan, menekan dari berbagai arah. Dan yang paling menyakitkan, di tengah kondisi seperti ini, hutang menjadi beban yang sangat menyesakkan. Bukan hanya soal angka yang harus dibayar, tapi soal tekanan batin yang terus menghantui. Hutang itu seperti batu besar yang dipikul di pundak setiap hari. Kemanapun melangkah, beban itu ikut terbawa. Bahkan saat kita duduk diam, beban itu tetap terasa. Saat makan, saat bekerja, bahkan saat ingin tidur, pikiran tentang hutang itu tidak pernah benar-benar pergi. Setiap hari kita memikirkan hal yang sama. Bagaimana cara membayar? Dari mana uangnya? Sampai kapan kondisi ini akan berakhir? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar tanpa henti di kepala, membuat hati lelah sebelum tubuh benar-benar bergerak. Kadang kita merasa bukan hidup yang kita jalani, tapi kekhawatiran yang terus kita bawa kemana-mana. Dampaknya perlahan merusak ketenangan batin. Hati menjadi gelisah, pikiran kacau, emosi mudah naik turun. Hal-hal kecil yang dulu tidak berarti kini bisa memancing kemarahan atau kesedihan. Kita menjadi mudah tersinggung, mudah lelah, dan mudah merasa putus asa. Malam hari yang seharusnya menjadi waktu istirahat justru berubah menjadi waktu paling berat. Mata terpejam, tapi pikiran tetap terjaga. Tubuh di atas ranjang, namun hati sibuk memikirkan hari esok yang penuh ketidakpastian. Ada kalanya kita duduk sendiri, terdiam, lalu bertanya dalam hati. Mengapa hidupku harus seperti ini? Apa salahku sampai Allah memberi ujian seberat ini? Kenapa orang lain terlihat lebih mudah, sementara aku harus terus berjuang seperti ini? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu kita ucapkan dengan suara, tapi terasa jelas di dalam dada. Dan semakin lama kita menyimpannya, semakin berat rasanya. Kita mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita melihat orang lain tampak tenang, seolah tidak memiliki masalah sebesar yang kita hadapi. Dari situlah rasa iri, sedih, dan kecewa mulai tumbuh tanpa disadari. Di titik ini, hidup terasa seperti lorong panjang tanpa ujung. Kita berjalan, tapi tidak tahu kapan akan sampai. Kita berusaha, tapi belum melihat hasil. Kita berdoa, tapi jawaban terasa jauh. Setiap hari yang dilewati terasa sama beratnya. Tidak ada jeda, tidak ada kepastian, hanya tuntutan untuk terus bertahan. Dan yang lebih menyakitkan, kadang kita merasa sendirian dalam semua ini. Tidak semua orang bisa memahami beban yang kita pikul. Tidak semua orang tahu betapa beratnya tekanan yang kita rasakan. Bahkan orang-orang terdekat pun mungkin tidak sepenuhnya mengerti. Akhirnya, kita memendam semuanya sendiri, sambil berusaha tetap terlihat kuat di hadapan dunia. Namun satu hal yang perlu kamu sadari sejak awal, apa yang kamu rasakan ini bukan tanda kelemahan. Kegelisahan, kesedihan, dan kelelahan itu adalah reaksi manusiawi dari jiwa yang sedang tertekan. Allah mengetahui setiap detik perjuanganmu. Bahkan sebelum kamu mampu menjelaskannya dengan kata-kata, Allah sudah tahu betapa berat beban yang sedang kamu bawa. Bagian pertama dari perjalanan ini bukan tentang solusi instan, bukan tentang janji manis. Ini adalah pengakuan jujur tentang kondisi hati. Tentang hidup yang terasa sempit. Tentang rezeki yang terasa tertahan. Tentang hutang yang menekan. Karena dari pengakuan inilah,
perlahan kita akan memahami bahwa apa yang kita alami bukan tanpa makna. Dan mungkin, justru dari titik sesak inilah, pertolongan Allah sedang mulai mendekat, meski saat ini kita belum mampu melihatnya. Dan jika hari ini kamu masih bertahan, masih bernafas, masih mendengarkan ini, itu artinya perjuanganmu belum selesai. Ini baru awal dari sebuah perjalanan yang akan kita pahami bersama, setahap demi setahap. Setelah hari-hari penuh tekanan itu berlalu, setelah usaha terus dilakukan dan doa terus dipanjatkan, ada satu fase yang sering kali lebih menyakitkan daripada kekurangan materi itu sendiri. Fase ketika hati mulai bertanya, apakah semua yang kulakukan ini sia-sia? Kita sudah mencoba bangkit, sudah bekerja sekuat tenaga, sudah mengetuk banyak pintu, sudah memanjatkan doa berulang kali. Namun kenyataannya, keadaan belum juga berubah. Rezeki masih terasa sempit. Hutang belum juga berkurang. Masalah seolah tetap diam di tempat, menunggu kita lelah sendiri. Di titik ini, usaha yang kita lakukan mulai terasa tidak berarti. Bangun pagi dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Mengulang rutinitas yang sama setiap hari tanpa kepastian. Doa yang dulu kita panjatkan dengan penuh keyakinan kini terasa hampa. Kita tetap mengucapkannya, tapi hati mulai lelah. Kita tetap berusaha percaya, tapi pikiran mulai dipenuhi keraguan. Dan perlahan, tanpa kita sadari, rasa putus asa mulai menyelinap ke dalam jiwa. Dari sinilah muncul perasaan yang sangat berat, merasa gagal. Kita mulai menilai diri sendiri dengan cara yang kejam. Kita merasa tidak cukup pintar, tidak cukup kuat, tidak cukup mampu. Kita merasa menjadi beban bagi keluarga, bagi orang-orang terdekat. Ada suara kecil di dalam hati yang berkata, seandainya aku lebih baik, mungkin hidupku tidak akan seperti ini. Rasa tidak berguna itu menggerogoti kepercayaan diri, membuat kita menarik diri, bahkan merasa malu untuk sekadar bercerita. Tidak berhenti di situ, pikiran kita pun mulai melangkah lebih jauh. Kita mulai bertanya tentang hubungan kita dengan Allah. Apakah Allah sedang marah padaku? Apakah ada dosa di masa lalu yang belum terampuni? Apakah aku sedang dihukum? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak muncul karena kita tidak beriman, tetapi justru karena iman kita sedang diuji. Kita mencoba mencari jawaban atas rasa sakit yang kita alami. Kita mengingat kembali kesalahan-kesalahan lama, keputusan-keputusan yang mungkin keliru, kata-kata yang pernah menyakiti orang lain. Rasa bersalah mulai menumpuk, bercampur dengan rasa takut dan cemas. Kita berharap menemukan satu kesalahan besar yang bisa menjelaskan semua penderitaan ini, seolah dengan menemukannya, kita akan merasa lebih tenang. Namun ironisnya, di saat kita paling membutuhkan ketenangan, iman justru terasa rapuh. Ibadah yang dulu terasa ringan kini terasa berat. Salat terasa terburu-buru, bukan karena kita tidak mau, tapi karena hati terasa kosong. Doa yang biasanya mengalir kini terasa kaku, seperti hanya mengucapkan kata-kata tanpa rasa. Lidah berdoa, tapi hati terasa jam. Bahkan kadang kita merasa lelah hanya untuk meminta. Disinilah ujian iman benar-benar terasa. Bukan karena kita berhenti beribadah, tetapi karena ibadah itu terasa tidak sehangat dulu. Kita merasa bersalah atas kekeringan itu, lalu merasa bersalah lagi karena merasa bersalah. Lingkaran ini membuat hati semakin lelah. Kita bertanya, kenapa aku tidak bisa sekuat dulu? Padahal, apa yang kita alami adalah reaksi alami dari jiwa yang sedang terluka. Namun di tengah semua pergulatan batin ini, ada satu kebenaran yang harus kita pegang erat-erat. Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Tidak sekalipun. Bahkan ketika kita merasa jauh, sejatinya Allah tetap dekat. Bahkan ketika doa terasa kering, Allah tetap mendengar. Bahkan ketika iman terasa goyah, Allah tetap memegang kita agar tidak jatuh sepenuhnya. Allah tidak menilai kita dari seberapa sempurna ibadah kita di saat lapang, tetapi dari seberapa jujur kita bertahan di saat sempit. Ketika kita masih tetap salat meski hati berat. Ketika kita masih tetap berdoa meski air mata mengalir.
Ketika kita masih menyebut namanya meski penuh keraguan. Semua itu bukan tanda kegagalan iman, melainkan tanda bahwa iman itu sedang berjuang untuk bertahan. Ingatlah satu hal ini dengan perlahan. Jika Allah benar-benar meninggalkanmu, kamu tidak akan lagi merasa gelisah tentang imanmu. Rasa takut, rasa bersalah, dan keinginan untuk kembali dekat dengannya justru adalah tanda bahwa hatimu masih hidup. Bahwa Allah masih memanggilmu, masih mengajakmu untuk mendekat, meski langkahmu terasa tertatih. Ujian ini bukan untuk menjauhkanmu dari Allah, tetapi untuk memperdalam hubunganmu dengannya. Bukan untuk menghancurkan imanmu, tetapi untuk membersihkannya dari rasa bergantung selain kepadanya. Dan meski hari ini imanmu terasa lemah, selama kamu masih berusaha bertahan, Allah tidak akan pernah melepaskan genggamannya atas dirimu. Ada satu fase dalam hidup yang seringkali paling menakutkan, namun justru paling menentukan, saat kita berada di titik terendah. Saat semua yang kita andalkan terasa runtuh. Saat usaha seolah tidak lagi punya daya. Saat bantuan manusia terasa menjauh. Di titik ini, kita sering merasa seakan Allah membiarkan kita jatuh begitu saja. Seakan Dia diam, tidak segera menolong, tidak segera mengangkat beban yang menekan dada. Namun sesungguhnya, Allah membiarkan kita berada di titik terendah bukan karena Dia tidak peduli, melainkan karena Dia sedang bekerja dengan cara yang tidak kita pahami. Manusia pada dasarnya cenderung bersandar pada apa yang bisa ia lihat dan rasakan. Kita bersandar pada pekerjaan, pada usaha, pada relasi, pada kemampuan diri sendiri. Selama semua itu masih ada, selama masih ada yang bisa diandalkan, seringkali hati kita belum benar-benar berserah. Kita masih berkata, "Aku masih bisa." Kita masih mengandalkan kekuatan diri, kecerdikan, dan perhitungan manusia. Dan tidak ada yang salah dengan usaha itu. Namun ada kalanya Allah ingin mengajarkan satu pelajaran yang lebih dalam, bahwa semua kekuatan itu terbatas. Maka Allah membiarkan satu persatu sandaran itu runtuh. Bukan untuk mempermalukan, bukan untuk menghancurkan, tetapi agar hati kita kembali kepadanya dengan sepenuh-penuhnya. Di titik terendah inilah, ketika kita sudah tidak tahu lagi harus mengandalkan apa dan siapa, kita akhirnya benar-benar berserah tanpa sisa. Bukan lagi berserah karena kata-kata, tetapi berserah karena memang tidak ada pilihan lain. Kita berhenti berpura-pura kuat. Kita berhenti merasa mampu. Kita datang kepada Allah dengan hati yang hancur, tangan yang kosong, dan jiwa yang lelah. Dan anehnya, justru di saat seperti itulah hati menjadi jujur. Doa kita tidak lagi indah susunan katanya, tapi tulus dari kedalaman rasa. Kita tidak lagi menuntut, tapi memohon. Kita tidak lagi merasa pantas, tapi berharap pada rahmat. Di titik inilah kita mulai menyadari bahwa selama ini, kekuatan yang membuat kita bertahan bukan berasal dari diri kita sendiri. Bukan dari kecerdasan, bukan dari kerja keras semata, bukan dari manusia. Kekuatan itu datang dari Allah yang diam-diam menjaga kita agar tidak benar-benar hancur. Coba renungkan sejenak. Meski merasa berada di titik terendah, nyatanya kamu masih bisa bangun setiap hari. Masih bisa bernafas. Masih bisa berpikir. Masih bisa berusaha meski dengan langkah yang berat. Itu semua bukan kebetulan. Itu adalah bukti bahwa Allah masih memberi kekuatan, meski kita sendiri merasa sudah kehabisan tenaga. Di saat kita merasa tidak sanggup lagi, Allah justru sedang menopang kita agar tidak jatuh lebih dalam. Seringkali kita mengira bahwa titik terendah adalah akhir dari segalanya. Padahal dalam banyak kisah kehidupan, justru di sanalah pertolongan besar bermula. Saat semua pintu terlihat tertutup, Allah membuka satu pintu yang tidak pernah kita perhitungkan. Saat kita merasa tidak punya apa-apa lagi, Allah menunjukkan bahwa Dia adalah satu-satunya yang kita butuhkan. Pertolongan Allah sering datang bukan ketika kita masih merasa kuat, tetapi ketika kita benar-benar mengakui kelemahan kita. Titik terendah mengajarkan kita cara melihat ujian dengan sudut pandang yang berbeda. Bahwa ujian ini bukan hukuman, bukan tanda kebencian, dan bukan akhir dari harapan.
Ini adalah proses. Proses membersihkan hati dari kesombongan halus. Proses mengikis rasa bergantung pada selain Allah. Proses membentuk jiwa yang lebih tawakal, lebih sabar, dan lebih sadar akan siapa sebenarnya sumber pertolongan sejati. Ketika kita mulai memahami hal ini, perlahan rasa marah dan kecewa kepada keadaan mulai berubah menjadi penerimaan. Bukan berarti kita berhenti berusaha, tetapi kita berhenti melawan takdir dengan keluhan. Kita mulai melangkah dengan hati yang lebih tenang, meski masalah belum selesai. Kita mulai percaya bahwa ada rencana yang sedang disusun dengan sangat rapi oleh Allah, meski saat ini kita belum bisa membacanya. Allah tidak pernah menurunkan kita ke titik terendah untuk meninggalkan kita di sana. Dia menurunkan kita agar kita belajar memandang ke atas. Agar kita sadar bahwa selama ini kita terlalu sibuk melihat kekuatan diri, hingga lupa pada kekuatannya. Dan ketika pelajaran itu mulai kita pahami, ketika hati mulai benar-benar berserah, seringkali itulah saat di mana pertolongan Allah mulai mendekat dengan cara yang tidak terduga. Titik terendah bukanlah tanda bahwa kita kalah. Ia adalah tanda bahwa sebuah perubahan besar sedang dimulai. Perubahan dari mengandalkan diri menuju mengandalkan Allah. Dari merasa mampu menuju merasa butuh. Dari melawan takdir menuju berjalan bersamanya. Dan dari sinilah, pelan-pelan, cahaya pertolongan itu akan mulai tampak, meski masih samar di kejauhan. Ketika hidup terasa sempit dan hutang menekan dari segala arah, wajar jika hati kita lebih banyak dipenuhi keluhan daripada rasa syukur. Pada awalnya, ujian ini terasa seperti hukuman yang terlalu berat. Namun seiring waktu, jika kita mau berhenti sejenak dan merenung, kita akan mulai melihat bahwa di balik kesempitan rezeki dan lilitan hutang, Allah sedang mengajarkan pelajaran hidup yang sangat dalam. Pelajaran yang mungkin tidak akan kita dapatkan jika hidup selalu berjalan mudah. Kesempitan rezeki, meski menyakitkan, mengajarkan kita untuk menghargai setiap rupiah yang kita miliki. Dulu, saat rezeki terasa lapang, mungkin kita tidak terlalu memikirkan kemana uang pergi. Kita membeli tanpa banyak pertimbangan, mengeluarkan tanpa menghitung dengan cermat. Namun ketika keadaan berubah, setiap rupiah menjadi berarti. Kita belajar memilah mana yang benar-benar kebutuhan dan mana yang hanya keinginan. Kita belajar hidup lebih sederhana, lebih hati-hati, dan lebih sadar dalam menggunakan apa yang Allah titipkan. Pelajaran ini tidak hanya tentang uang, tetapi tentang kesadaran. Kesadaran bahwa rezeki bukan hanya soal jumlah, melainkan soal keberkahan. Kita mulai memahami bahwa sedikit yang cukup lebih menenangkan daripada banyak tapi penuh kegelisahan. Dan dari sini, jiwa kita perlahan dilatih untuk tidak bergantung pada kemewahan, tetapi pada kecukupan yang Allah berikan hari demi hari. Hutang, meski terasa sangat menekan, juga membawa pelajaran besar tentang tanggung jawab dan kejujuran. Hutang mengajarkan kita bahwa setiap janji memiliki konsekuensi, bahwa setiap amanah harus dijaga. Di tengah tekanan, kita diuji untuk tetap jujur meski keadaan memaksa. Apakah kita akan menghindar? Apakah kita akan berbohong? Ataukah kita memilih untuk tetap bertanggung jawab meski terasa berat? Tidak semua orang mampu bertahan dalam ujian ini. Namun bagi mereka yang memilih jalan kejujuran, hutang justru menjadi proses pematangan jiwa. Kita belajar menundukkan ego. Kita belajar meminta maaf. Kita belajar menjelaskan keadaan dengan rendah hati. Dan semua itu, meski terasa memalukan di mata manusia, sangat bernilai di sisi Allah. Ujian hidup seperti ini juga membentuk kerendahan hati yang sejati. Ketika kita berada di bawah, kita tidak lagi punya alasan untuk menyombongkan diri. Kita belajar bahwa posisi bisa berubah kapan saja. Bahwa kekuatan manusia sangat terbatas. Kerendahan hati ini bukan berarti merasa rendah diri, tetapi menyadari bahwa kita hanyalah hamba yang sangat membutuhkan pertolongan Allah. Bersamaan dengan itu, ketangguhan jiwa juga mulai terbentuk. Setiap hari yang kita lewati dalam kesulitan melatih kita untuk bertahan. Kita menjadi lebih kuat menghadapi tekanan, lebih sabar menghadapi penolakan, dan lebih tabah menerima kenyataan.
Ketangguhan ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi dibangun oleh air mata, doa, dan usaha yang terus dilakukan meski hasil belum terlihat. Kesulitan juga membuka mata kita tentang siapa yang benar-benar tulus dalam hidup kita. Saat hidup lapang, banyak orang datang dengan senyum dan pujian. Namun ketika kita jatuh, hanya sedikit yang tetap bertahan. Di fase ini, kita belajar membedakan mana yang sekadar hadir karena kepentingan, dan mana yang hadir karena kepedulian. Meski menyakitkan, pelajaran ini sangat berharga. Kita belajar untuk tidak menggantungkan harapan pada manusia, tetapi tetap menghargai mereka yang tulus hadir di saat sulit. Dan di atas semua itu, ada satu hikmah besar yang seringkali baru kita sadari setelah waktu berlalu. Allah menutup satu pintu rezeki bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengarahkan kita pada pintu lain yang lebih baik. Mungkin pekerjaan yang hilang membuka jalan pada usaha yang lebih sesuai. Mungkin kegagalan hari ini mencegah kita dari kerugian yang lebih besar di masa depan. Mungkin kesempitan ini sedang mengarahkan kita pada jalan hidup yang lebih selaras dengan kemampuan dan potensi kita. Seringkali kita terlalu fokus pada pintu yang tertutup, hingga lupa mencari pintu lain yang mungkin sedang dibukakan. Kita sibuk meratapi kehilangan, hingga tidak menyadari bahwa Allah sedang mengubah arah hidup kita. Ketika kita mulai melihat ujian sebagai arahan, bukan hukuman, hati kita menjadi lebih tenang. Kita tidak lagi terlalu keras pada diri sendiri, dan tidak lagi menyalahkan keadaan. Hikmah-hikmah ini mungkin tidak langsung terasa manis. Bahkan kadang baru kita pahami setelah ujian itu berlalu. Namun satu hal yang pasti, kesempitan rezeki dan hutang tidak pernah datang dengan tangan kosong. Ia selalu membawa pelajaran, membentuk jiwa, dan mendewasakan hati. Dan ketika proses ini kita jalani dengan sabar dan tawakal, kita akan menyadari bahwa ujian ini, seberat apapun rasanya, sedang mempersiapkan kita untuk kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna di hadapan Allah. Di tengah tekanan hidup yang semakin berat, ketika kesempitan rezeki dan beban hutang terus menghimpit, iman kita benar-benar diuji dengan cara yang paling nyata. Bukan lagi sekadar diuji dengan kata-kata atau teori, tetapi diuji dalam pilihan-pilihan kecil yang harus kita ambil setiap hari. Pilihan yang seringkali menentukan arah hidup dan kualitas iman kita ke depan. Pada kondisi seperti ini, godaan jalan pintas datang dengan sangat halus namun kuat. Berbohong demi terlihat baik-baik saja. Menipu demi mendapatkan sedikit kelonggaran. Mengambil yang bukan hak kita dengan alasan terpaksa. Pikiran mulai membenarkan hal-hal yang dulu mungkin tidak pernah kita pertimbangkan. Hanya sekali ini saja. Aku terpaksa. Tidak ada pilihan lain. Godaan-godaan ini tidak datang karena kita jahat, tetapi karena kita sedang berada dalam tekanan besar. Saat kebutuhan mendesak dan solusi terasa jauh, batas antara benar dan salah bisa terlihat samar. Disinilah iman benar-benar diuji. Bukan oleh kelapangan, tetapi oleh kesempitan. Bukan oleh pujian, tetapi oleh keadaan yang membuat kita ingin menyerah pada prinsip. Allah sedang melihat sejauh mana kita mampu menjaga kejujuran dan integritas, bahkan ketika tidak ada yang mengawasi. Apakah kita tetap memilih jalan yang benar meski terasa lebih berat? Ataukah kita memilih jalan mudah yang justru menambah beban di kemudian hari? Ujian ini bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memperlihatkan kualitas iman yang sesungguhnya. Iman sejati memang tidak diukur saat hidup lapang. Ketika rezeki mudah, ibadah terasa ringan, dan hidup berjalan sesuai rencana, hampir semua orang bisa terlihat beriman. Namun iman yang kuat justru terlihat jelas saat hidup sulit. Saat hati lelah, pikiran penuh masalah, dan hasil belum terlihat, tetapi kita tetap memilih untuk taat. Tetap memilih jujur. Tetap memilih bersabar. Ada kekuatan besar dalam keputusan-keputusan kecil itu. Ketika kita menolak berbohong meski peluang terbuka. Ketika kita menolak menipu meski tidak ada yang tahu. Ketika kita memilih menahan diri meski keadaan mendesak. Semua itu adalah bentuk ibadah yang seringkali tidak terlihat, tetapi sangat bernilai di sisi Allah. Di tengah tekanan ini,
menjaga rutinitas ibadah menjadi tantangan tersendiri. Salat terasa berat, doa terasa panjang, dan konsentrasi mudah buyar. Namun justru di saat inilah, mempertahankan ibadah menjadi bukti keteguhan iman. Bukan karena ibadah itu terasa nikmat, tetapi karena kita sadar bahwa tanpa Allah, kita tidak akan sanggup bertahan. Tetap salat meski pikiran penuh beban. Tetap berdoa meski air mata sering jatuh. Tetap berusaha meski hasil belum terlihat. Semua itu adalah bentuk keimanan yang hidup. Iman yang tidak menyerah meski diuji. Iman yang memilih bertahan meski tidak ada jaminan kapan ujian ini akan berakhir. Seringkali kita ingin hasil yang cepat. Kita ingin doa langsung dikabulkan. Kita ingin masalah segera selesai. Namun Allah memiliki cara dan waktunya sendiri. Bukan karena Dia lambat, tetapi karena Dia Maha mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Ada doa yang jika dikabulkan terlalu cepat justru akan membawa mudara. Ada masalah yang jika diselesaikan tanpa proses justru tidak mengajarkan apa-apa. Keyakinan bahwa Allah sedang menyiapkan waktu dan cara terbaik adalah kekuatan besar di tengah ketidakpastian. Keyakinan ini membuat kita mampu bertahan meski jawaban belum datang. Membuat kita tetap melangkah meski jalan terasa gelap. Membuat kita percaya bahwa setiap usaha yang kita lakukan, sekecil apapun, tidak pernah sia-sia. Allah tidak pernah mengabaikan hamba-Nya yang berusaha menjaga iman di tengah tekanan. Bahkan ketika dunia terasa menutup pintunya, langit tetap terbuka bagi doa-doa yang tulus. Mungkin hari ini kita belum melihat hasilnya. Mungkin esok pun belum. Namun setiap kali kita memilih untuk jujur, setiap kali kita memilih untuk sabar, dan setiap kali kita memilih untuk tetap taat, kita sedang menabung kebaikan yang akan Allah balas dengan cara yang paling indah. Iman yang bertahan di tengah badai bukan iman yang rapuh. Ia adalah iman yang ditempa. Dan iman yang ditempa dengan ujian seperti inilah yang kelak akan mengantarkan kita pada pertolongan Allah yang nyata. Di tengah himpitan hidup yang panjang dan melelahkan, ada satu hal yang sering membuat hati kita goyah, perasaan bahwa doa-doa kita tidak pernah dijawab. Kita sudah berdoa berulang kali, dengan kata yang sama, dengan air mata yang sama, bahkan dengan kelelahan yang semakin dalam. Namun keadaan seolah tidak berubah. Rezeki masih sempit, hutang masih menekan, dan jalan keluar belum juga terlihat. Disinilah banyak hati mulai lelah dan bertanya, apakah doaku sia-sia? Namun ketahuilah dengan penuh keyakinan, tidak ada satupun doa yang sia-sia. Tidak ada satupun permohonan yang terlewat dari pendengaran Allah. Setiap doa dicatat, setiap keluhan diperhatikan, dan setiap air mata yang jatuh karenanya tidak pernah diabaikan. Meskipun kita tidak melihat jawabannya hari ini, bukan berarti doa itu tidak bekerja. Ia sedang berjalan menuju takdirnya, dengan cara yang sering kali tidak kita pahami. Allah Maha mendengar, tetapi Dia juga Maha mengetahui. Dia tahu apa yang kita minta, dan Dia lebih tahu apa yang kita butuhkan. Karena itulah, jawaban Allah tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Kita meminta rezeki yang banyak, tapi Allah memberi kecukupan yang menenangkan. Kita meminta hutang segera lunas, tapi Allah memberi kemampuan untuk mencicil sedikit demi sedikit. Kita meminta masalah dihilangkan, tapi Allah memberi kekuatan untuk bertahan menghadapinya. Seringkali kita mengira pertolongan hanya berarti hilangnya masalah. Padahal terkadang pertolongan terbesar adalah ketika Allah menguatkan hati kita agar tidak runtuh. Ketika Allah menenangkan jiwa kita agar tidak tersesat dalam putus asa. Ketika Allah menjaga kita agar tidak mengambil jalan yang salah meski tekanan begitu besar. Itu semua adalah bentuk jawaban doa, meski tidak selalu terlihat sebagai solusi instan. Doa bukan hanya tentang hasil, tetapi tentang proses mendekat. Setiap kali kita berdoa, kita sedang membangun hubungan yang lebih dalam dengan Allah. Kita sedang belajar percaya, belajar berharap, dan belajar bersandar. Bahkan doa yang diulang-ulang tanpa jawaban yang cepat sesungguhnya sedang membentuk jiwa kita menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih matang.
Disinilah kesabaran memainkan perannya. Kesabaran bukan berarti diam tanpa usaha. Kesabaran adalah tetap melangkah meski lelah. Tetap berusaha meski hasil belum terlihat. Tetap berdoa meski hati terasa letih. Kesabaran adalah usaha yang disertai keikhlasan. Ikhlas menerima bahwa waktu Allah tidak selalu sejalan dengan keinginan kita, namun selalu tepat menurut hikmahnya. Kesabaran juga berarti menjaga hati dari keluhan yang berlebihan. Bukan berarti kita tidak boleh sedih atau menangis. Air mata bukan tanda kelemahan. Justru seringkali air mata adalah bentuk kejujuran hati di hadapan Allah. Tetapi kesabaran mengajarkan kita untuk tidak membiarkan kesedihan itu berubah menjadi keputusasaan. Untuk tidak membiarkan luka membuat kita berhenti berharap. Banyak orang tidak menyadari bahwa kesabaran memiliki kekuatan yang luar biasa. Kesabaran membuka pintu-pintu yang tidak bisa dibuka dengan kemarahan. Kesabaran melapangkan jalan yang tidak bisa ditembus dengan paksaan. Dan seringkali, di balik kesabaran yang panjang, Allah menyiapkan kejutan manis yang datang dari arah yang sama sekali tidak kita duga. Bisa jadi pertolongan datang melalui orang yang tidak pernah kita perhitungkan. Bisa jadi rezeki datang dari peluang yang sebelumnya kita anggap kecil. Bisa jadi jalan keluar muncul setelah kita hampir menyerah. Semua itu adalah cara Allah menunjukkan bahwa penantian kita tidak sia-sia. Bahwa setiap doa yang kita panjatkan sedang disusun jawabannya dengan sangat rapi. Mungkin hari ini kita belum melihat hasilnya. Mungkin besok pun masih harus bersabar. Namun selama kita tidak berhenti berdoa, tidak berhenti berusaha, dan tidak berhenti percaya, kita sedang bergerak menuju titik di mana Allah akan berkata, "Cukup, sekarang waktunya." Dan ketika waktu itu tiba, kita akan menyadari bahwa semua proses yang kita jalani, semua air mata yang kita tumpahkan, dan semua kesabaran yang kita jaga, ternyata sedang mempersiapkan kita untuk menerima sesuatu yang jauh lebih baik dari yang pernah kita minta. Maka jangan remehkan doa yang terus kamu panjatkan, meski terdengar sama setiap hari. Jangan anggap kecil kesabaran yang kamu jaga, meski terasa melelahkan. Karena di sisi Allah, tidak ada doa yang sia-sia, dan tidak ada kesabaran yang tidak berbuah. Semua sedang berjalan menuju waktunya masing-masing. Pada akhirnya, setelah semua air mata, kelelahan, doa yang panjang, dan kesabaran yang terasa menguras jiwa, ada satu kebenaran yang perlu kita tanamkan kuat-kuat di dalam hati: tidak ada kesulitan yang abadi. Seberat apapun ujian yang kita hadapi hari ini, ia tidak akan berlangsung selamanya. Mungkin terasa lama, mungkin terasa seperti tidak berujung, tetapi setiap ujian pasti memiliki batas. Allah tidak pernah menciptakan malam tanpa menyiapkan pagi setelahnya. Seringkali kita merasa berada di lorong gelap yang panjang. Kita berjalan perlahan, tertatih, dengan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Kita tidak melihat ujungnya, tidak tahu kapan cahaya akan muncul. Namun yang sering tidak kita sadari, setiap langkah kecil yang kita ambil, sekecil apapun itu, sebenarnya sedang mendekatkan kita pada pertolongan. Bangun di pagi hari meski hati berat. Tetap bekerja meski hasil belum terlihat. Tetap berdoa meski lelah. Semua itu bukan langkah sia-sia. Itu adalah bukti bahwa kita masih bergerak maju. Allah tidak pernah meminta kita untuk berlari cepat. Dia hanya meminta kita untuk terus berjalan. Meski pelan, meski tertatih, selama kita tidak berhenti, kita sedang menuju titik terang itu. Bahkan saat kita merasa tidak bergerak sama sekali, sejatinya Allah sedang menggerakkan keadaan di balik layar dengan caranya sendiri. Satu hal yang menenangkan adalah kesadaran bahwa Allah sudah menyiapkan jalan keluar bahkan sebelum masalah itu datang. Tidak ada satu ujian pun yang Allah turunkan tanpa solusi. Jalan keluar itu mungkin belum terlihat hari ini, mungkin belum bisa kita pahami sekarang, tetapi ia sudah ada. Allah Maha mendahului. Dia tahu apa yang akan kita hadapi, dan Dia tahu bagaimana cara menyelamatkan kita darinya. Kadang jalan keluar itu datang dalam bentuk yang tidak kita duga. Bisa berupa kesempatan baru yang muncul perlahan.
Bisa berupa ketenangan hati yang membuat kita kuat menghadapi keadaan. Bisa berupa bantuan dari arah yang tidak pernah kita bayangkan. Atau bisa juga berupa perubahan dalam diri kita sendiri, cara berpikir yang lebih dewasa, hati yang lebih sabar, dan iman yang lebih kokoh. Ujian yang kita jalani ini bukanlah tanda bahwa kita gagal dalam hidup. Justru sebaliknya, ujian adalah proses pembentukan diri. Seperti besi yang ditempa dengan panas agar menjadi kuat, jiwa kita pun ditempa melalui kesulitan agar menjadi lebih tangguh. Tanpa ujian, kita tidak akan pernah tahu seberapa kuat kita bisa bertahan. Tanpa kesulitan, kita tidak akan pernah benar-benar memahami arti berserah. Kelak, ketika masa ini telah berlalu, dan insya Allah ia akan berlalu, kita akan melihat ke belakang dengan pandangan yang berbeda. Kita akan menyadari bahwa setiap air mata yang jatuh tidak pernah sia-sia. Bahwa setiap doa yang dipanjatkan, meski terasa berulang dan melelahkan, ternyata sedang membentuk jalan menuju kebaikan yang lebih besar. Kita mungkin akan tersenyum, bukan karena ujian itu ringan, tetapi karena kita berhasil melewatinya dengan pertolongan Allah. Hidup memang tidak selalu sesuai dengan rencana kita. Ada masa di mana kita berada di atas, dan ada masa di mana kita jatuh ke bawah. Namun satu hal yang tidak pernah berubah adalah kehadiran Allah dalam setiap fase itu. Saat kita kuat, Dia mengingatkan. Saat kita lemah, Dia menopang. Saat kita tersesat, Dia menuntun. Dan saat kita hampir menyerah, Dia mendekat lebih dekat lagi. Maka jangan biarkan kesempitan rezeki dan beban hutang membuat kita kehilangan harapan. Jangan biarkan rasa lelah membuat kita berhenti percaya. Selama kita masih memegang tali Allah, kita tidak akan pernah benar-benar jatuh. Selama kita masih menyebut namanya dalam doa, kita tidak pernah sendirian. Ingatlah penegasan ini dengan hati yang tenang. Allah bersama kita. Dia melihat setiap usaha, mendengar setiap doa, dan mengetahui setiap luka. Dan percayalah, pertolongannya lebih dekat dari yang kita kira. Mungkin hari ini kita belum melihatnya. Namun suatu hari nanti, kita akan menyadari bahwa semua yang kita lalui ini adalah jalan yang Allah pilihkan agar kita sampai pada kehidupan yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dekat kepadanya.